Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa, pergolakan dalam negeri, upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi, upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI. Ya, disintegrasi ada yang tahu? Disintegrasi itu artinya secara bahasa adalah perpecahan menjadi bagian-bagian. Jadi, perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa bisa diartikan sebagai salah satu perjuangan dalam menjaga kesatuan dan mencegah perpecahan suatu bangsa. Dan pergolakan dalam negeri itu pada tahun 1948 sampai 1965 terjadi banyak pergolakan internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Iwatika dari kelas 12 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran tokoh nasional dan daerah yang mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, adapun peran para tokoh nasional yang mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Firdaus. Sekarang saya akan menyampaikan rincian tentang sistem pemerintahan di awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Berikut penyampaian saya tentang sistem pemerintahan di awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi terpemimpin. Sebelum itu, apa sih demokrasi terpemimpin? Demokrasi terpemimpin adalah era politik Indonesia setelah berakhirnya demokrasi parlemen. Diawali dengan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45, membentuk MPRS dan DPAS. Tindak lanjut dekret, pemimpin nasional TNI Angkatan Darat mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan dekret. Demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpemimpin. Presiden membentuk kabinet karya, pembentukan lembaga-lembaga negara, di antaranya baik yang tercantum atau tidak, MPRS, DPA, DPR, GR, Front Nasional. Program kabinet karya berisi keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, peningkatan sandang pangan. Pada masa demokrasi terpimpin, ada 3 kekuatan politik, 1 Presiden Soekarno, 2 Partai PKI, 3 TNI Angkatan Darat. Tetapi Pak Soekarno lebih membela Partai PKI, oleh sebab itu banyak mendapat tentangan, di antaranya Mr. Sartono, Mr. Ishak, Cokro Adisuryo Partai PNI, Prawoto Mangkusasmito Masyumi Sutomo Partai Rakyat Indonesia. Kesimpulan dalam bidang politik, membubarkan DPR hasil pemilu dan membentuk DPR GR, membubarkan MPR dan membentuk MPRS. Dalam bidang ekonomi, melaksanakan sistem ekonomi terpemimpin, di mana presiden terjun langsung. Akibatnya, perekonomian lesu, bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam pada tahun 65, yang mencapai 65%. Sebab kegagalan ekonomi, presiden langsung terjun dan mengatur perekonomian. Tidak ada ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha atau hasil lain. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.